Bab 40. Di bandara, Ibu Irsyana menjemput Ayah Langit. Sejujurnya, Ibu juga takut menghadapi Ayah. Secara Ayah itu orang yang paling lurus kayak jalan tol. Kalau tahu Ibu turut membantu Alana pergi dan membuat Saka tepar, pasti Ayah akan marah besar. Tapi Ibu sudah siap dimarahi demi cucu dan calon cucu yang ada di kandungan Alana. Sekalipun ibu sudah mempersiapkan diri, tapi tak urung saat-saat mendekati waktu Ayah Langit datang, dadanya berdebar-debar, kayak orang yang lagi jatuh cinta untuk yang pertama kalinya. Ibu siap menerima kemarahan ayah, tapi juga dak-dikduk menghadapinya. Saat seluruh penumpang sudah berduyun-duyun melewati pintu kedatangan, mata ibu mencari-cari sosok Ayah Langit yang tinggi besar dan masih terlihat sangat tampan. Dan ibu menemukan sosok ayah di tengah kerumunan orang yang baru tiba itu. Ayah Langit langsung menghampiri Ibu Irsyana dan melepas rindu dengan mencium kening dan memeluk tubuh ramping Ibu Irsyana. "Bu, ayah kangen," bisik ayah di telinga ibu yang membuat wajah ibu menjadi merah merona, bak abang jatuh cinta. "Ayah, ini masih di ruang publik loh, kayak anak muda saja, kangen-kangenan di tempat umum kayak gini," sahut ibu malu-malu. "Kangennya sekarang loh, Bu. Ibu sih nggak ikutan ayah ke Pontianak. Ayah jadi kangen. Senternya ayah nggak bisa nyala kalau nggak ada ibu," rajuk Ayah Langit sambil memeluk bahu ibu dan kembali mencium pipi ibu yang merah merona dengan gemas. Ibu langsung memukul dada bidang ayah dengan tangan rampingnya. "Ayah, omesnya ya. Gak ilang-ilang, udah tua juga," sahut ibu dengan nada manja. Meski udah tua, tapi senternya masih bisa jalan dengan baik ini. Bahkan ini saja udah nyala, mau nyenterin gua. "Aduh, sakit Bu," teriak Ayah Langit dengan keras saat tangan ibu sudah mencuit pinggang ayah yang tanpa lemak. Sebenarnya nggak sakit-sakit amat, tapi seperti biasa ayah lebay saat ketemu dengan gua favoritnya. "Ayah, bisa diam apa enggak sih? Ngomongnya omes melulu. Tujuannya pulang apaan coba?" tanya ibu dengan berbisik. "Nanti kalau ayah diam, katanya kok diam. Nanti kalau aku nggak omes, katanya kok sekarang nggak pernah modus lagi. Apa nggak sayang? Kalau modus dikatain sudah tua kok omes. Jadinya ibu maunya gimana? Padahal ibu suka dimodusin kan?" cerocos ayah sambil manyun. "Ah, ayah tahu saja. Maksudnya jangan di sini, di kamar, di rumah, di kamar mandi, di hotel, yang biasa langsung buat nge-charge senter ayah yang sudah lemah baterainya," jawab ibu dengan senyum mesum. "Ih, senter ayah nyalanya masih terang tahu Bu. Masih kuat nerangin gua milik ibu yang suka bikin ayah jadi empot-empotan." "Gua milik ibu sudah siap belum diseterin? Biar terang," sahut ayah tak mau kalah. "Ayah, kok kalau ngomong suka benar, udah lama nggak disenterin. Pingin juga nih, kayak anak muda zaman now," sahut ibu malu-malu tapi mau. "Mampir dulu ke hotel kita ya, sekalian ngecek," kata Ayah Langit sambil tersenyum semir. "Ngecek hotel apa ngecek yang lainnya?" tanya ibu sambil mengerling manja. "Dua-duanya dong." Bu, gimana kondisi Saka?" tanya ayah dengan nada cemas. Tadi aja modus sama ibu, sekarang baru ingat tujuan pulang karena anak semata wayangnya di rumah sakit. "Tadi Leo sudah mengupdate kondisi Saka. Kata dokter sudah nggak apa. Dia pingsan karena stres dan kecapean ya," jawab ibu dengan hati-hati. "Oalah, anak itu. Sudah aku bilang untuk tidak usah memporsir dirinya.
Masih dia harus ngurus keluarganya juga kan? Kok malah nggak nurut? Sahut ayah dengan suara kesal yang dominan. Lah iya ya, lanjut ibu sambil mendesah pelan. Ia ingin mulai menceritakan kejadian yang sesungguhnya. Tapi entah kenapa rasanya berat sekali. Gimana kabar menantumu bu? Alana gimana dengan kandungannya? Udah mau lahiran ya? Ayah senang, ternyata si Saka itu sudah ngasih keturunan buat kita. Ayah nggak nyangka kalau Genta itu cucu kandung ayah. Cercos ayah bertubi-tubi dalam satu helaan napas. Ayah, pertanyaannya satu-satu dong. Kok direntret kayak petasan renceng? Jawab ibu sambil manyun. Yara baik, masih deh penang. Kalau Alana, nah ini yang mau ibu ceritakan ya. Semua berkaitan dengan sakitnya Saka dan kehamilan Alana. Tapi ayah mesti janji nggak boleh marah dengan Saka, Alana, dan ibu ya. Kalau ibu bercerita sejujurnya, lanjut ibu dengan nada takut-takut. Mobil yang dikendarai mereka mampir ke hotel milik Ayah Langit. Tujuannya adalah ayah ingin beristirahat sejenak dan sekaligus memantau kondisi hotel. Sementara itu, selama di mobil itu bercerita dengan detail dan sejujur-jujurnya kepada Ayah Langit tentang apa yang telah terjadi dengan Saka, Alana, dan tentang kepergian Alana yang sementara. Ayah nggak nyangka kalau ibu menyimpan permasalahan mereka yang sudah sedemikian besar dari ayah. Rajuk ayah dengan nada 1 ton lebih keras dari biasanya. Ya, bukan bermaksud menyembunyikan. Mungkin lebih tepatnya, ibu lagi mencari waktu yang tepat untuk bercerita dengan ayah. Sahut ibu dengan pelan. Bu, membuat Alana pergi dari Saka bukan sebuah solusi. Ibu sedang menyiapkan bom yang lebih besar yang akan meledak di waktu yang akan datang. Menyelesaikan permasalahan secepatnya walaupun dengan resiko akan lebih menyakitkan menurut ayah akan lebih baik daripada seperti ini. Alana lari dan kucing-kucingan dari Saka. Dan akhirnya Saka juga sakit gara-gara dia stres, gak bisa menyelesaikannya sendiri. Runut ayah dengan nada yang sudah tidak tinggi seperti tadi. Ya ayah, ibu juga merasa bersalah. Cuman Saka itu harus diberi pelajaran supaya tidak mempermainkan hati wanita. Apalagi Alana itu sedang mengandung buah hatinya lagi. Sensitif dan manja itu pasti ya. Soalnya ibu kan juga pernah mengalami. Jelas ibu dengan nada datar. Teringat dengan apa yang dilakukan Saka membuat ibu menjadi sebal. Ayah tahu, Saka dalam hal ini sudah salah. Ia semestinya harus bisa berlaku adil kepada Yara dan Alana. Ini loh bu yang buat ayah waktu itu tidak setuju kalau Saka menikah lagi. Ibu kan tahu kalau Saka itu tipe gila kerja banget. Kalau ada masalah, ia selalu larinya ke pekerjaan. Kalau dia udah stres dengan kondisi Yara yang tidak bisa sembuh, ia pasti akan melarikan diri ke pekerjaan, kata ayah menjelaskan. Kasihan Alana ya, ia sampai stres. Ibu khawatir dengan kandungan Alana. Sekarang udah berapa bulan toh bu? Tanya ayah dengan sedikit sumirigah. Mengingat sebentar lagi ia akan memiliki cucu lagi. Masuk trimester ketiga. Udah mau lahir tuh sebentar lagi ya. Makanya ibu menjaga kondisi pikiran Alana supaya nggak terlalu tertekan. Kasihan cucu nenek yang ada di kandungannya. Dulu Genta kurang mendapatkan perhatian. Sekarang cucu kita yang kedua juga sama. Makanya ibu bantuin Alana ya. Maafkan ibu ya yang sudah memperkeruh suasana. Ayah mengerti. Ayah harus memberi ketegasan kepada Saka tentang masalah ini. Ayah nggak bisa kalau nggak marah sama Saka.
ia harus diberi pengertian dan penjelasan secara gemplang. Dia harus ngerti, dia harus pilih pekerjaan atau keluarganya. Kalau ia fokus dengan Yara, ia juga tak boleh abai dengan Alana dan anaknya. Lanjut, ayah lagi. Ayah mengerti, ayah harus memberi ketegasan. Ayah nanti jangan terlalu keras dengan Alana juga. Ayah kan juga tahu wanita hamil kayak Alana itu sangat sensi. Ia masih sangat sebel dengan Saka. Mungkin ini juga bawaan hamilnya. Ingat nggak ya waktu ayah marahin Saka di hadapan Alana? Alana langsung nangis, ujar ibu lagi. Iya, ayah tahu. Ah, ayah dari awal nggak setuju dengan permintaan Yara itu. Aku tahu persis bagaimana anakku. Ngurusin Yara saja kadang abai. Apalagi kau punya Alana dan anak-anak. Tapi juga makan buah si malakama. Gak punya Alana kan gak punya keturunan. Serba salah. Sungut ayah lagi. Langit lirih. Tapi ucapannya masih bisa didengar oleh ibu. Ibu hanya diam saja, tidak menganggapi. Karena perkataan ayah itu ada benarnya. Mobil sudah memasuki area parkir hotel milik Langit Perdana. Jajaran direksi yang dikabari bahwa pemiliknya datang segera berjajar di pintu lobi menyambut kedatangan ayah Langit yang tampak berwibawa. Bu, tunggu ayah di kamar biasanya ya. Ayah mau menyelesaikan urusan hotel. Baru nanti ayah akan menghukum ibu karena sudah menyembunyikan masalah Saka dan Alana. Bisik ayah lirih. Ia tidak mau supir pribadi mendengar ucapannya kepada ibu. Ibu hanya tersenyum malu dan mengangguk perlahan. Ibu lega karena ternyata walau ayah marah, ayah masih berkepala dingin untuk menyelesaikan masalah Saka dan Alana. Serta mencarikan jalan keluar terbaik. Mudah-mudahan Alana dan Saka bisa baikan lagi. Dok, kenapa atasan saya belum sadarkan diri ya? Tanya Leo kepada Dokter Indra yang masuk ke ruangan rawat inap Saka beserta suster dan asistennya. Anda siapanya pasien? Tanya dokter yang matanya masih memandang catatan yang dia pegang dengan tangan kanannya. Saya asisten pribadinya dok, jawab Leo dengan nada datar dan dingin. Tadi ada asisten pribadi juga kalau nggak salah, tapi perempuan. Dia juga menanyakan hal yang sama. Mungkin Anda bisa tanyakan kepadanya apa yang tadi sudah saya jelaskan kepadanya secara detail. Jawab Dokter Indra dengan santai sambil membolak-balik catatannya. Hah? Asisten pribadi? Tanya Leo dengan nada heran. Iya, namanya Lita. Orangnya cantik, rambutnya coklat bergelombang. Jawab Dokter Indra lagi sambil mengingat-ingat profil Alana yang tampak melekat di ingatannya. Cantik, rambut coklat. Leo langsung bisa menebak bahwa yang menemui dokter itu adalah Alana. Karena nggak mungkin Lita ke rumah sakit. Lagian, semua ciri-ciri yang disebutkan oleh Dokter Indra itu adalah ciri-ciri dari Alana. Karena Lita itu tidak cantik, ia hanya profesional saja dan rambutnya berwarna pirang. Wah, jadi Nona Alana ada di sini, pikir Leo lagi. Iya, itu rekan kerja Anda kan? Tanya Dokter Indra sekali ia menatap wajah Leo yang masih agak keheranan. Sekarang Nona, Litanya kemana ya dok? Tanya Leo sambil celinguk. Siapa tahu Alana ikut masuk dalam ruangan rawat inap tapi ia tidak melihatnya. Oh, tadi katanya ia mau menjemput orang tua pasien yang akan tiba. Mungkin kalau orang tua pasien datang, Anda bisa menginfokan kepada saya. Oh, mungkin Nona Alana akan datang bersama dengan ayah dan ibu, pikir Leo lagi. Apakah ada yang nggak beres dengan kesehatan bos saya dok? Tanya Leo sambil memandang Dokter Indra dengan intens. Jelas ada yang nggak beres dong, sampai nggak sadarkan diri begini.
Makanya saya ingin meminta izin kepada keluarga pasien untuk melakukan beberapa tes lab dan MRI scanning otak untuk melihat apa akar permasalahan yang sebenarnya. Saud Dr. Indra agak sedikit kesal. Tapi seharusnya kalau menurut observ awal saya gak ada masalah yang cukup serius. Seharusnya ia sudah sadar sekarang. Baiklah, saya tinggal dulu. Kalau ada apa-apa, Anda bisa langsung memanggil saya. Lanjut Dokter Indra. Baik dok, jawab Leo dengan datar. Ia memandang Dokter Indra yang kemudian berlalu. Deret, deret. Halo. Apa? Bagaimana Ibu Yara bisa hilang? Apa saja pekerjaan kamu coba? Sudah kamu cek kebenarannya? Tanya Leo dengan nada ketus. Ia masih kesal. Bagaimana hanya mengurus seorang wanita yang sedang sakit saja enggak becus. Pasti Ibu Yara akan kemari. Kita tunggu saja. Tapi kalian benar-benar harus dihukum. Kondisi Ibu Yara tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan melelahkan seorang diri. Dan kalian malah, sudahlah. Kalau Ibu Yara pingsan di tengah jalan, kalianlah yang akan menanggung akibatnya. Sergah Leo dengan nada kasar. Yara sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Ia tidak bisa menyembunyikan jejaknya pada semua anak buah Mas Rendranya. Ia hanya ingin segera menemui suaminya dan Alana madunya. Ia cemas. Mas Rendra tidak pernah sakit. Kalau sekarang Mas Rendra sampai pingsan dan tidak sadarkan diri sampai sekarang, tentu membuat Yara jadi khawatir. Sebesar itukah masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan sehingga Mas Saka sampai tertekan dan sakit? Yara memesan taksi online yang akan membawanya menuju rumah sakit tempat Mas Rendra berada. Menurut WA grup pengawal yang Yara baca kemarin, "Sore Ibu, sesuai aplikasi ya. Ini mau lewat tol kan Bu? Jadi plus bayar tol ya," kata supir taksi online yang dipesan Yara melalui salah satu bot yang berada di luar lobi bandara. Supir taksi online itu merasa senang karena biaya perjalanan yang ditempuh sangatlah besar. Bayangkan ia harus mengantar dari bandara ke sebuah rumah sakit di Bandung. Yara hanya mengangguk. Sejujurnya badannya agak limbung. Dirinya sudah tidak pernah lagi berjalan jauh sendirian. Tubuhnya masih sakit. Ada beberapa bagian di tubuhnya bahkan yang mati rasa. Dokter menyarankan agar dirinya bed rest total. Dia nggak boleh terlalu lelah, bahkan tidak boleh pikiran. Tapi masalah Mas Rendra tidak boleh ia abaikan. Yara merasa tidak bisa menjadi istri yang baik. Sudah sakit-sakitan, tidak bisa melayani hasrat suami, tidak bisa melayani kebutuhan jasmaninya. Bahkan tidak bisa melayani suaminya saat sakit. Saatnya sekarang ia bukan hanya menerima kasih sayang dari Mas Rendra, tapi ia juga harus mencurahkan perhatiannya kepada suaminya yang sedang sakit dan membutuhkan perhatiannya. Di dalam mobil yang akan membawanya ke Bandung, Yara hanya diam dan termenung, serta memandang keluar jendela mobil. Ia berusaha memejamkan mata karena tiba-tiba ia merasa sakit di perutnya dan sebagian dari kakinya agak mati rasa, mungkin efek dari kecapean. Yara berusaha tenang dan menghirup napasnya dalam serta mengeluarkannya perlahan. Seharusnya dia tidak melakukan perjalanan jauh seperti ini. Supir yang membawa taksi online itu menjadi gelisah melihat penumpangnya. Wajahnya tampak pucat dan berkeringat dingin. Mbaknya nggak kenapa-kenapa kan? Tanya supir itu dengan perlahan. Takut kalau mengagetkan, Yara yang nampak berusaha menahan rasa sakitnya. Bab 41. Permintaan terakhir. Sampainya di rumah sakit yang dituju, Yara langsung disambut dan ditaruh di brankar oleh dokter dan perawat yang standby kan oleh Leo. Sedangkan
Sepasukan pegawai Saka, mereka langsung mengawal Yara masuk ke dalam ruang gawat darurat mengingat kondisi Yara yang lemah. Kondisi Yara yang sangat memprihatinkan membuktikan bahwa Yara sudah sangat memproporsi tubuhnya untuk dapat bertemu dengan Mas Rendra-nya dan Alana. Baginya, biarlah ini menjadi permintaan terakhirnya. Setidaknya ia bisa meninggal di antara orang-orang yang dikasihinya. Dokter langsung segera melakukan tindakan untuk Yara yang sudah diletakkan di berangka rumah sakit, memasang alat bantu pernapasan dan mengecek tubuh Yara. "Dok, apakah saya akan mati sekarang?" tanya Yara di dalam kondisi antara sadar dan tidak. "Ibu jangan berpikir yang tidak-tidak. Ibu sudah mengeluarkan banyak tenaga. Mestinya ibu harus beristirahat total," sahut seorang perawat senior yang sedang melakukan pengecekan rutin bagi pasien yang baru saja masuk ke dalam ruang gawat darurat. Seorang dokter menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Yara yang membuat tubuh Yara menjadi sangat ringan. Rasa sakit yang tadinya sangat menyiksanya agak berkurang membuat Yara berkata, "Kayaknya ajal saya semakin dekat. Bisa saya bertemu dengan suami dan madu saya? Tolong dok, anggap saja ini permintaan terakhir saya," rengek Yara kepada suster dan dokter yang ada di situ. Kondisi Yara emang sudah sangat parah. Rasanya kelelahan membuat dirinya semakin parah. Dokter pun keluar di luar UGD. Dokter disambut oleh Ayah Langit, Ibu Irsyana, dan Leo. Tampaknya Leo sedang dimarahin habis-habisan oleh orang tua Saka. Ibu dan ayah merasa pengawal yang diberikan kepada Yara sangatlah teledor. Mereka dibayar untuk menjaga keselamatan Yara, bukan untuk bersantai saja. Kondisi Yara yang drop karena menyusul Saka diam-diam membuat ayah dan ibu merasa bersalah. Paman Yara tak habis-habisnya menelpon Ayah Langit menanyakan keberadaan Yara yang menghilang di Penang. Paman Yara takut kalau Yara akan pingsan di jalan. Ternyata apa yang ditakutkan oleh ayah, ibu, dan paman Yara terbukti. Yara tidak kuat dan sesampainya di rumah sakit yang merawat Saka, ia kembali kesakitan. "Maaf, dengan keluarga pasien?" tanya dokter itu dengan suara datar. "Kami mertua pasien, dok. Suaminya juga sedang dalam perawatan intensif, dok. Suaminya juga tidak sadarkan diri dan ini sudah hari kedua semenjak ia tidak sadarkan diri," jelas Ayah Langit. "Pasien minta bertemu dengan suami dan madunya. Maaf kalau saya salah. Apakah pasien istri pertama dan suaminya memiliki istri kedua? Sekali lagi maaf, karena ini memang ranah pribadi dari pasien," kata dokter itu dengan suara datar. Ia agak sedikit takut kalau melanggar privasi pasien yang sedang dirawat. Suaminya emang punya istri kedua. Itu permintaan dari Yara istri pertamanya itu. Karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak memungkinkan untuk memiliki anak dari rahimnya sendiri. Jelas ibu dengan suara terbata-bata. Sebenarnya ia malu mengungkap aib, tapi ia juga tidak mungkin menutupi. Mestinya dokter bertanya karena ada sesuatu. Kondisi pasien sangat parah. Penyakitnya emang membutuhkan mukjizat. "Saya rasa Anda semua sudah tahu apa yang menjadi efek dari penyakitnya," tanya dokter itu lagi. "Iya dok, kami tahu. Bagaimana dengan kondisi menantu saya itu dok?" tanya ayah dengan suara berat. Rasa sakit yang diderita karena ia kelelahan membuat pasien tersiksa. "Kami memberi penghilang rasa sakit tingkat tinggi. Ini merupakan gabungan dari morfin. Karena ia sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Ada mati rasa di daerah tertentu. Karena jaringan syarafnya juga ada beberapa yang terkena. Saya tidak bisa memberikan opini lebih lanjut. Karena ini membutuhkan observasi lagi. Mungkin medical record
dari rumah sakit sebelumnya kami butuhkan. Sementara penuhi permintaan pasien yang ingin bertemu dengan suami dan madunya itu. Saya tinggalkan dulu. Kami akan melakukan observasi terkait dengan pasien, ujar dokter itu sambil berlalu. Baik, terima kasih dok, sahut ibu memandang punggung dokter yang sangat tergesa-gesa berlalu dari hadapan mereka. Bagaimana tanggung jawab pengawal yang kamu suruh mengawal Yara? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Yara? Tanya ayah dengan suara marah kepada Leo. Sedangkan Leo hanya menunduk. Ia menyadari ia lalai mengontrol Yara karena sibuk dengan Saka dan Alana. Bahkan perusahaan hanya ia serahkan pada Lita dan Alex. Ayah, jangan marahin Leo terus. Sekarang kita harus mencari solusi. Ibu akan menelpon Alana untuk segera bersiap biar supir kita akan menjemput Alana untuk datang ke rumah sakit. Kita harus balik ke kamar rawat inap di Sisaka. Siapa tahu anak itu sudah sadar. Ia harus cepat sadar. Tanggung jawabnya akan Yara dan Alana tidak boleh ia tinggalkan begitu saja. Ibu kayaknya tahu bagaimana menyadarkan Saka, sahut ibu menengahi. Baiklah, ayah kira itu sebuah usulan yang menarik. Langsung ditelepon saja Alananya, Bu. Ayah sebenarnya kangen sama Genta. Ya, ini kan rumah sakit. Gak mungkin kalau kita mengajak Genta ke tempat ini. Di sini tuh banyak virus dan bakteri. Kasihan cucu kita nanti. Tanpa menunggu jawaban ayah, ibu langsung menjauh dan menekan nomor ponsel Alana yang termemori di ponselnya. Tak lama kemudian, ibu sudah balik ke dekat ayah dan Leo. Leo hanya terdiam saja karena ayah langit masih saja memarahi Leo supaya tidak terlalu menuruti Saka dan membantu Saka. Apabila yang dilakukannya itu tidak benar, langsung melaporkan kegiatan terlarang Saka kepada ayah dan bukannya malah membantu Saka. Bu, kok cepat amat? Ujar ayah keheranan. Karena ibu balik dengan cepat dan masih dengan senyum yang tersungging di bibirnya. Ya cepat dong, soalnya ternyata Alana sudah ada di sini. Alana itu ingin menyuk Saka diam-diam, gitu loh ya. Oh alah, malah cinta rupanya, sindir ayah. Tetap cinta, itu ulah dari cucu kamu. Ia tidak ingin dedinya menyiksa mominya terus. Bela ibu lagi. Lah, itu ndak si Alana datang. Lanjut ibu dengan wajah yang gembira melihat menantu kesayangannya datang. Perut Alana yang munci tidak menghalanginya untuk bergerak lincah. Alana langsung meraih tangan ayah dan ibu dan mencium bergantian. Wajahnya yang sendu, matanya yang bengkak membuat ayah nggak tega untuk memarahi Alana. Lana, kamu tahu kesalahanmu? Tanya ayah dengan nada lembut. Ia tahu Alana nggak bisa disalahkan juga, tapi juga tidak bisa dibenarkan. Iya ayah, maafkan Lana ya. Tangis Alana pecah. Ayah jadi kelimpungan dan dari sorot matanya ia ingin meminta pertolongan pada ibu. Tapi ibu hanya cuek dan diam saja. Kok kamu malah nangis? Ayah itu nggak marah sama kamu. Tapi akibat yang ditimbulkan dari kepergianmu adalah Saka jadi pingsan dan belum sadar sampai sekarang. Ayah tahu kalau semuanya adalah salah Saka. Tapi ayah maunya kamu terus terang sama ayah. Biar ayah menghajar Saka. Dan masalah tidak berlarut-larut. Jelas ayah dengan suara lembut. Alana pun menghentikan tangisannya, mengusap air matanya dengan punggung tangannya.